jadi Sumatranomic itu merupakan flagship event yang diinisiasi dan dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu ini generasi muda yang merupakan harapan bangsa ke depan, monggo kita ikut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera melalui riset-riset yang berkualitas. Pergi ke Natuna membeli delima, minum teh tarik di Pulau Bintan. Mari ikuti Sumatranomic kelima, dukung pertumbuhan ekonomi Sumatera berkelanjutan. Halo Sobat Teh Tarik, podcast topik ekonomi highlight dan berita menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya karena saya diberikan kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Saya Nana, host dalam episode kali ini, dan juga salah satu anggota Genbi Komisariat Politeknik Negeri Batam. Nah, di episode Teh Tarik kali ini nih, kita bakalan ngobrolin terkait perkembangan ekonomi terkini bersama narasumber yang super spesial juga yang langsung hadir bersama kita, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Suryono. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih juga nih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Sobat Teh Tarik, berbicara terkait perekonomian, langsung aja nih kita coba dengar bersama penjelasan dari Bapak Suryono. Gimana nih Pak, sebenarnya kondisi perekonomian global dan nasional kita saat ini nih? Baik, terima kasih Mbak Nana, pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi global mengalami perlambatan. Why? Kenapa? Karena adanya ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, misalnya antara Rusia dan Ukraina, kemudian ada perang di Palestina dan di tempat lain. Nah, kalau secara hitung-hitungan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 itu 3,1%, dan di tahun 2024 itu akan menurun menjadi 3,0%. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lebih jauh, memang selain ketegangan politik juga melemahnya permintaan global, naiknya harga komoditas dunia. Nah, juga ada risiko perubahan iklim. Nah, kalau dari sisi nasional, Indonesia kita patut bersyukur ya Mbak Nana ya, karena masih kuat pertumbuhannya. Di tahun 2023 itu angkanya masih di atas 5%. Kalau di level Kepri itu kita patut bersyukur karena angkanya relatif tinggi ya, 5,20%. Kondisi perekonomian Kepri saat ini menunjukkan kenaikan ya Pak, seperti itu? Iya, betul sekali Dari Mbak Nana. sebelum. Jadi kalau tadi saya sampaikan pertumbuhannya 5,20 itu tertinggi se-Sumatera. Nah, apa yang menyebabkan itu? Jadi kita punya banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan kita tinggi, misalnya kinerja industri pengolahan kita, kemudian ada konstruksi, pertambangan, perdagangan gitu ya. Kemudian juga ditopang oleh ekspor kita ya, dari industri pengolahan yang tinggi, kemudian investasi kita juga bagus, dan tentunya konsumsi rumah tangga. Dari kenaikan ini nggak menutup kemungkinan bahwa pasti ada tantangan maupun peluang kan Pak? Iya. Kira-kira tantangan dan peluang apa sih Pak yang kita harus jaga demi pertumbuhan ekonomi Kepri yang berkelanjutan ini Pak? Iya, tadi saya sampaikan bahwa ekonomi global melambat. Nah, kalau ekonomi global melambat, berarti permintaan global akan cenderung melambat. Kalau permintaan globalnya turun atau melambat, ekspor kita tentu akan turun juga ya. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Ada beberapa poin yang mungkin perlu kita cermati dan kita concern di sana. Yang pertama adalah pentingnya penguatan kerjasama dan perluasan
akses pasar ekspor produk dari Kepri ya, terutama untuk industri pengolahan. Nah, yang kedua, kemudian kita harus juga mampu melakukan identifikasi ya sumber ekonomi baru. Kan banyak ya Mbak ya, yang sekarang ini Benar. misalnya industri pariwisata, kemudian ada digital, kemudian ada ekonomi kreatif. Nah, kalau terkait dengan hal ini, tentunya kita juga punya kepentingan untuk mendorong UMKM itu memiliki kinerja yang lebih bagus lagi, UMKM yang inklusif. Nah, karena ini penting untuk apa? Untuk mengurangi kemiskinan. Dan apalagi ini akan lebih bagus lagi kalau didukung oleh digitalisasi pembayaran. Kita mengenal kris. Krisnya Kepri ini terbaik se-Sumatera. Jadi patut kita syukuri. Kemudian juga dari seluruh kabupaten, kota, provinsi di Kepri ini semuanya levelnya tertinggi. Sudah digital semua. Khususnya untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah ini, seperti itu Mbak. Dari sisi pengendalian inflasi sendiri, gimana sih Pak sebaiknya langkah-langkah untuk mempertahankan kombinasi ideal itu? Ya, ini pertanyaan yang substantif sekali Mbak. Jadi kalau Kepri ini kan wilayahnya banyak pulau ya. Iya, Ada benar. 2.408 pulau. Nah, kemudian cuacanya juga seringkali ekstrim gitu ya. Nah ini dan yang ketiga, Kepri ini bukan daerah penghasil. Tapi alhamdulillah TPID berhasil merumuskan strategi yang baik ya. Jadi ada yang namanya GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Ini diinisiasi oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dan diterapkan di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya SPHP, Mbak, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kemudian ada juga Gerakan Pangan Murah, GPM, dan yang terupdate ini, yang inisiasi dari BI Kepri, itu namanya GSM, Mbak, Gerakan Sekolah Menanam. Jadi kita menggandeng untuk tahap pertama ini lebih dari 100 sekolah, Mbak. Di masing-masing sekolah itu kita berikan bantuan bibit dan totalnya sementara ini ada 25.000 bibit ya. Dan itu bisa lebih karena semangatnya adik-adik kita di sekolah juga tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, penguatan sinergi dengan Satgas Pangan ini menjadi penting. Kenapa? Karena kan biasanya kan ada unsur penimbunan dan yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana law enforcement, penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, kita juga memperkuat peran asosiasi distributor. Sobat Teh Tarik, tak kalah menarik, podcast kali ini juga kita berkolaborasi dengan Sumatranomics. Nah, apa sih Sumatranomics itu? Boleh disampaikan sedikit Bapak untuk para sobat-sobat Teh Tarik nih mungkin belum tahu nih Sumatranomics itu apa. Iya Mbak Nana, jadi Sumatranomics tahun ini adalah yang kelima ya. Itu merupakan flagship event yang diinisiasi dan dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, tahun ini temanya adalah sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi Sumatera untuk Indonesia maju. Nah, rangkaian dari kegiatan Sumatranomics kelima ini ada beberapa kegiatan. Ini ada misalnya call for paper yang melibatkan kalangan, ada akademisi, peneliti, pengamat ekonomi, praktisi, pelaku ekonomi, dan khususnya juga mungkin Mbak Nana juga bisa ikut ya, mahasiswa dan mahasiswi ya. Iya Pak. Nah, apa targetnya? Agar dapat menjaring karya tulis berbasis riset terbaik ya, tentunya yang relevan dengan isu strategis perekonomian di wilayah Sumatera. Nah, kalau kita lihat tujuannya, itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, kita ingin meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pertumbuhan ekonomi dan isu strategis apa sih yang ada di pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, menggali inovasi dan rekomendasi dari pandangan akademisi ya. Kan mereka pinter-pinter ya, smart gitu ya Mbak Nana ya. Sehingga tentu banyak sekali inovasi dan rekomendasi yang bagus. Dan yang ketiga, menjadi wadah strategis dalam perumusan kebijakan yang berbasis riset. Jadi kalau kebijakan itu bagus, tentu harus didukung oleh riset yang bagus. Supaya apa?
supaya akurat, supaya bisa membuat keputusan atau policy yang baik dan tepat sasaran. Live podcast hari ini merupakan kebaruan dari Sumatranomik yang kelima. Jadi nanti akan disiarkan selain di media sosial BI Kepri, itu juga akan digaungkan secara luas di medsosnya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi se-Sumatera. Oleh karena itu ini generasi muda yang merupakan harapan bangsa ke depan, monggo kita ikut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera melalui riset-riset yang berkualitas. Wah, berarti tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga Ya, umum semua berarti boleh ikut nih ya, Pak. iya. Oke, jika melihat dari perkembangannya nih Pak, kira-kira paper seperti apa sih yang bisa menjuarai Sumatranomics pada periode sebelumnya? Dan juga kira-kira rekomendasi kebijakan seperti apa nih yang diperlukan saat ini juga? Ya paling tidak ada tiga yang terbaik itu Mbak ya. Yang pertama terkait dengan green finance ya, di mana rekomendasinya adalah perlunya dilakukan peningkatan literasi keuangan hijau, kemudian juga mendorong sertifikasi industri hijau, dan tentunya yang nggak kalah pentingnya adalah pemberian insentif pajak pembiayaan hijau. Kenapa? Karena untuk membantu lembaga keuangan dalam meningkatkan pemenuhan syarat dan realisasi pembiayaan hijau. Kemudian yang kedua yang menarik juga adalah terkait dengan uang elektronik. Sekarang ini era digital, sehingga digitalisasi juga sudah masuk di dalam ranah keuangan secara masif ya. Kemudian juga adanya rekomendasi peningkatan edukasi terkait uang elektronik, kemudian penunjang digital, terutama infrastrukturnya seperti apa, dan termasuk pemanfaatan aktivitas uang elektronik dan pengendalian inflasi dengan menggunakan atau mengutamakan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, yang menjadi penting juga adalah sinergi seluruh lembaga terkait dalam mendorong adopsi transaksi dan keuangan digital dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Menarik banget nih Pak ya, percakapan kita pada hari ini. Ternyata kita juga Oh ya, sudah... satu lagi Oh, Mbak. ada lagi Bapak? Satu lagi yang mungkin apa sih yang diharapkan Oke. untuk Sumatranomik kelima tahun ini yang terkait rekomendasi. Jadi kalau kami mengharapkan bahwa rekomendasinya nanti yang mampu memunculkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera melalui bauran kebijakan moneter fiskal, kemudian juga stabilitas sistem keuangan, hilirisasi pangan, perdagangan, investasi daerah, maupun transformasi sektor real dan digitalisasi ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan nanti akan lahir dari Sumatranomik yang kelima ini. Terima kasih Bapak. Boleh Bapak closing statement atau pesan-pesan kepada sobat-sobat Teh Tarik topik ekonomi highlight hari ini nih Pak? Baik Mbak Nana, jadi ini kesempatan yang baik bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda Indonesia yang tentunya berwawasan kritis, kemudian punya kemampuan riset yang bagus. Tentunya kita juga harus meningkatkan literasi ekonomi masyarakat untuk mendukung ekonomi Indonesia emas ya di 2045. Tidak lupa kami juga mengingatkan para pendengar atau pemirsa, baik di kalangan akademisi, ekonom, teman-teman mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk bergabung mengikuti Sumatranomik yang kelima. Ikut sumbang ide melalui call for paper sebagai wujud sumbangsi kita pada upaya penciptaan ekonomi Sumatera yang berkelanjutan. Nah, terakhir, izin berpantun, Silakan Bapak. pergi ke Natuna membeli delima, Ewa. minum teh tarik di Pulau Bintan. Ewa. Mari ikuti Sumatranomik kelima, dukung pertumbuhan ekonomi Sumatera berkelanjutan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi ini Bapak sudah bergabung menjadi narasumber pada episode kali ini. Nah, netizen, sobat-sobat podcast Teh Tarik, tunggu apa lagi? Ayo kita rekan-rekan muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan Sumatranomics yang kelima ini.
dengan tema Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Sumatera untuk Indonesia Maju. Jangan lupa juga buat terus pantau agenda seperti jadwal pendaftaran di website, deadline call for paper submission-nya yaitu di tanggal 31 Agustus dan ikut berpartisipasi dalam workshop dan final conference. Nantikan juga kedatangan tim Sumatranomics dalam kampus tour, live podcast, dan tentunya dengan grand prize yang super menarik. Oke, sekian dari podcast kali ini Pak, dan juga teman-teman podcast Tetarik. Jangan lupa like, comment, dan juga nyalain lonceng notifikasi, dan sampai jumpa.